Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 716 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Selasa 8 Juni 2021 dari kitab Roma pasal 12 ayat 17 mengatakan, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Unang baloson hamu najat aloni najat, rikoti hamuma nadenggan dijoloni halak saluhutna." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, film serial Korea Vincenzo berkisah tentang seorang pengacara mafia keturunan Korea Italia yang bertekad membalas kejahatan seorang konglomerat. Song Joong-ki hadir sebagai sosok antihero bernama Vincenzo Cassano yang menggunakan kejahatan untuk menghukum kejahatan. Dia menghalalkan segala cara untuk bisa membalaskan dendam dan mendapatkan apa yang ia inginkan, termasuk dengan mengorbankan orang lain. Mari menjalani hidup dengan penuh kasih. Pernahkah Anda berada dalam suasana hati yang sangat buruk karena suatu alasan dan memperlakukan seseorang dengan kata-kata amarah yang menyakitkan? Apa yang terjadi ketika orang itu merespons Anda dengan penuh kesabaran, ketenangan, dan tidak membalas amarah Anda? Saya benar-benar memiliki rasa hormat setinggi-tingginya kepada siapapun yang tidak bereaksi dengan marah kepada saya ketika saya sedang marah kepadanya. Bagaimana dengan Anda? Membalas dendam hanya membuat kejahatan baru, dan kejahatan demi kejahatan akan tetap berlanjut. Rasul Paulus di sini berkata, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan." Sebagai pengikut Kristus, kita harus dengan cara yang sangat berbeda dalam menangani masalah kejahatan.
Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas dendam. Sebaliknya, jika musuhmu lapar, beri dia makan. Jika dia haus, beri dia minum. Dengan melakukan semua itu, Anda menimbun bara di atas bahunya. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 14 mengatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah, jangan mengutuk. Perintahnya memberkati, sejajar dengan ajaran Yesus. Matius 5 ayat 44 mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Juga dalam Lukas 6 ayat 27 sampai ayat 28 mengatakan, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Teladan tertinggi adalah dari Yesus Kristus sendiri. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai ayat 23. Yesus berdoa untuk para penganiayanya. Lukas 23 ayat 34. Contoh inilah yang diikuti oleh para martir. Salah satunya martir pertama, Stefanus. Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Perintah kedua, jangan mengutuk. Supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. 1 Petrus 3 ayat 9. Yesus memperingatkan Yakobus dan Yohanes karena sikap mereka ingin membalas dendam kepada Samaria. Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Hanya Tuhan yang berhak membalas kejahatan. Dia adalah satu-satunya yang tepat menilai dalam konflik apapun dan mampu melihat dengan benar seluruh masalah, dan dengan demikian membuat penilaian yang benar dan tepat. Tuhan adalah satu-satunya yang cukup bijaksana untuk dapat memahami setiap konflik dalam situasi apapun, dan dengan demikian menilai keadaan dengan baik dan benar. Bagaimanapun, hanya Tuhan yang berhak menyatakan murka terhadap yang salah dan membalas kebaikan. Terpujilah Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, tolong mampukan dan kuatkanlah kami untuk meniru Tuhan Yesus Kristus. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan senang hati melakukan apa yang baik bagi semua orang. Tolonglah kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 716 ayat 3.
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.